Halo Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Kita masuk di tahun yang baru. Saya percaya bahwa di tahun yang baru ini tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan mukjizat, dan tahun yang penuh dengan hal yang luar biasa. So hari ini siapin hatimu untuk dengerin firman. Sebelum kita dengerin firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di tahun ini, tahun integritas, kami harus memiliki dasar yang benar, dasar yang kuat. Karena kami percaya Engkaulah dasar yang teguh itu dalam kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. So, di tahun 2021 tema besar tahun ini adalah tahun integritas. Saya yakin dan percaya bahwa di tahun ini Tuhan pengen betul kita memiliki integritas yang tinggi. Nah, orang yang punya integritas itu harus memiliki prinsip yang benar dalam kehidupannya. Orang gak akan bisa berintegritas kalau dia tidak memiliki dasar untuk melakukannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah, pelayanan, bekerja, belajar, harus memiliki dasar yang benar dulu, baru kita bisa melakukannya yang terbaik. Karena kita gak akan bisa kasih yang terbaik kalau kita gak punya dasarnya. Kalau kita nggak punya dasar untuk benar-benar belajar sungguh-sungguh untuk menyenangkan orang tua, maka kita tidak akan belajar sungguh-sungguh untuk orang tua. Kalau kita nggak punya dasar melayani Tuhan, akan cinta akan Tuhan, maka pelayanan kita nggak akan lama. Pelayanan kita akan cepat, setelah itu hilang. Karena kenapa? Dasarnya tidak benar. Dasarnya bukan mencintai Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan harus punya dasar. Nah, di tahun ini tahun integritas, sebelum kita melakukan integritas yang banyak di segala hal, maka ada satu yang paling penting harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu dasar. Makanya dasar begitu penting buat kehidupan kita. Yuk kita buka di Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Mari kita baca bersama-sama ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, firman Tuhan tuh udah ngajarin kita bahwa ternyata dasar itu sangat penting buat hidup kita. Makanya di bulan Januari ini saya pengen ngajarin kalian sesuatu tentang dasar, strong foundation. Karena nanti di akhir tahun kita akan melihat dan merefleksikan sekali lagi bagaimana kita menjalankan tahun 2000 ini. Kita percaya bahwa tahun 2021 ini itu penuh dengan kelimpahan. Tetapi kita harus memulainya dengan dasar yang kuat. Firman Tuhan mengajari kita bahwa ternyata ada dua macam dasar. Tuhan berkata bahwa ada satu orang yang meletakkan dasarnya di atas batu. Tetapi ada satu orang lagi yang meletakkannya tanpa dasar. Kenapa dasar begitu penting? Kata firman Tuhan. Catat baik-baik ya, bahwa dasar akan menentukan pemikiran, kehendak, tujuan dalam kehidupan kita. Dasar akan menentukan pemikiran,
kehendak, tujuan dalam kehidupan kita. Kita buka yuk di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Dengar baik-baik, Paulus memberitahu kepada kita semua bahwa yang paling penting adalah dasar. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita akan banyak orang yang berperkara dalam kehidupan kita. Banyak orang yang ada di dalam kehidupan kita. Orang tua kita, guru kita, kakak rohani kita, orang yang kita gak suka, orang yang kita benci, orang yang kita cintai, semuanya akan berperkara dalam hidup kita. Tetapi fungsi kita di awal tahun ini adalah memastikan dasar yang benar dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kata Paulus berkata, orang lain bisa menaruh apapun di dasarnya, tetapi dasarnya tidak bisa tergantikan. Dasar tidak akan bisa digantikan. Karena dasarlah yang akan menentukan nanti pemikiran, kehendak, tujuan dalam kehidupan kita. Kalau seorang ahli bangunan, dia akan memikirkan terlebih dahulu dasarnya dulu sebelum dia melihat pintu dan kaca, atap yang indah, interior yang indah. Sebelum itu semua, dia melihat dasarnya terlebih dahulu. Mau rumah semegah apapun, gedung sebagus apapun, setinggi apapun, yang paling penting adalah dasarnya. Kalau kita pengen bangun rumah yang sangat tinggi, maka kita harus bangun pondasi yang lebih kuat daripada rumah yang pendek. Kalau kita mau buat rumah yang luas, maka kita harus bangun pondasi yang lebih luas. Tidak bisa pondasi sedikit tapi bangunannya luas, gak bisa. Karena kenapa? Yang paling utama yang harus dipikirkan adalah pondasinya, dasarnya. Sekarang pertanyaan adalah, saat kita hidup, apa dasar kita hidup? Apa alasan kita untuk melayani Tuhan? Apa dasarnya kita untuk berpacaran? Apa dasarnya kita melayani Tuhan? Makanya no wonder banyak anak-anak muda yang pacarannya gak benar. Banyak anak-anak muda yang belajarnya gak benar. Banyak anak-anak muda yang pelayanannya gak benar. Karena kenapa? Karena dasarnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan vertikal, dan kita harus mengasihi sesama horizontal. Semua bangunan akan mengarah seperti itu, dibangun ke atas atau dibangun ke samping. Tetapi yang paling penting adalah dasarnya. Kita tidak akan bisa mencintai Tuhan seumur hidup kita kalau kita gak memiliki dasar yang kuat. Kenapa kita mencintai Tuhan? Kita gak memiliki dasar yang kuat akan jiwa-jiwa, maka kita gak akan bisa pelayanan untuk jiwa-jiwa. Karena dasar kita gak sebesar visi dan tujuan hidup kita. Makanya di awal tahun ini, mari kita bangun dasar yang benar. Kita membangun alasan yang tepat untuk kita melakukan kehidupan kita. Kalau kita memuji menyembah Tuhan saat kita Sunday service secara online, kita memiliki dasar yang benar, yaitu mencintai Tuhan. Kalau kita melayani jiwa-jiwa secara horizontal, kita mau menjangkau jiwa-jiwa, harus memiliki dasar yang benar. Kenapa? Kalau nggak memiliki dasar yang benar, maka akan menjadi sia-sia. Pondasilah yang akan menentukan bagaimana hasil akhir dari sebuah gedung yang akan dibangun. Sebelum kita melihat pelayanan kita yang tinggi, sebelum kita melihat pelayanan kita dan kehidupan kita yang semakin lebar dan semakin luas Tuhan pakai, mari kita bangun pondasi yang benar dan pondasi yang kuat. Kenapa? Karena dasar menentukan pemikiran kita, kehendak kita, apa yang kita mau lakukan, dan tujuan dalam kehidupan kita.
Ruangan yang saya pakai ini disebut dengan SDN Center. Waktu itu saat sebelum ruangan ini dibangun, bangunan ini dibangun, maka ada arsitek, ada tukang, ada mandor yang berpikir keras bagaimana fondasinya. Karena ruangan ini ada tepat di lantai 2. Dan setelah itu ruangan ini mempersatukan dari gedung 1 ke gedung 2 secara bersamaan. Waktu itu sempat ruangannya mau dipisah, tetapi kita bersikeras supaya ruangan dari gedung A dan gedung B bisa menyatu supaya tempatnya bisa lebih besar. Setelah kita timbang-timbang, ternyata yang paling ditakutkan adalah kalau misalkan kita menyambungkan antara gedung A dan gedung B, takutnya fondasinya nggak kuat. Saat terjadi gempa bumi atau terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, maka gedungnya gampang untuk runtuh atau gampang untuk geser. Dan semenjak itu saya berpikir bahwa kita akan percuma kalau kita bangun gedung yang megah, gedung yang hebat, gedung yang keren, tapi kita tidak memikirkan dasar dari apa yang kita bangun. Makanya hari ini, sebelum kita punya mimpi, sebelum kita berpikir ke depan kita mau ngapain, sebelum kita berpikir 2021 saya mau melakukan apa, perhatikan baik-baik dasar yang kita bangun. Karena dasar akan menentukan apa yang jadi pemikiran kita. Dasar akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang setuju, katakan amin. Dasar sangatlah penting buat hidup kita anak-anak muda. Kalian harus mementingkan dasar. Karena yang kedua, dasar akan menentukan dengan siapa kita disamakan. Kalau kita baca ayat yang tadi di Lukas 6, itu ternyata di Matius juga pernah dibahas. Tetapi dengan versi yang agak sedikit detail. Saya nggak akan bacakan, tetapi itu tugas buat kita semua untuk membacanya di rumah. Kalau di Matius, firman Tuhan membandingkan orang yang membangun dasar di batu atau di pasir atau di tanah yang tidak ada dasar, itu dengan perumpamaan orang bijaksana dan orang bodoh. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang membangun dasar di batu itu seperti orang bijaksana. Dan orang yang menaruh bangunannya atau membangun bangunannya di atas pasir atau tidak ada dasar, maka disebutnya dengan apa? Orang bodoh. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa siapapun orang yang menaruh dasar akan ditentukan dengan siapa dia disamakan. Kalau kita membangun dasar kita di batu penjuru yang kuat, dasar kita kuat, dasar kita luar biasa, dasar kita benar-benar pikirin, maka kita disamakan dengan orang bijaksana. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan dasarnya, kita seenaknya, kita bangun dasar di pasir, kata firman Tuhan, kita disamakan dengan orang bodoh. Jadi dasar kehidupan kita lah yang akan menentukan dengan siapa kita disamakan. Jangan sampai anak-anak Tuhan disamakan dengan orang-orang bodoh, bukan orang-orang bijaksana. Kita bisa melihat kebodohan seseorang saat dia mengeluarkan sebuah kalimat, mengeluarkan sebuah statement, atau mengeluarkan sebuah pendapat tanpa dasar. Kita bisa melihat ada orang yang pandai untuk berbicara, ngomong A, B, C, D, dan sebagainya macam. Tetapi saat ditanya, dasarnya apa? Apa yang membuat kamu bisa berkata-kata seperti itu? Saat dia tidak bisa menjawab itu, maka kita akan berpikir bahwa itu semua omong kosong. Betul? Seperti orang bodoh. Makanya hari ini anak-anak Tuhan, sebelum kita menjangkau banyak jiwa, sebelum kita merebut jiwa-jiwa, sebelum kita melayani Tuhan, kita harus punya dasarnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Jangan sampai saat kita melayani orang lain, malah kita disamakan dengan orang bodoh. Karena dasar akan menentukan dengan siapa kita disamakan. Tapi hari ini saya berdoa, biarkan kalian disamakan dengan orang-orang yang bijaksana. Dengar baik-baik anak-anak muda. Orang yang membangun di dasar batu.
adalah orang-orang yang bijaksana. Saya mau kembali lagi ke ayat yang di Lukas tadi. Kita baca sekali lagi dengan penuh dengan atensi yang tinggi. Kita melihat dan juga memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Kata firman Tuhan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti orang bijak yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di mana? Di batu. Saudara baik-baik. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya itu seperti orang yang membangun rumah di dasar batu, di dasar yang teguh. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, firman Tuhan berkata seperti ini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, sama-sama mendengar, tetapi dia gak ngelakuin, tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas. Bener-bener sama-sama membangun rumah loh, sama-sama dengerin firman loh. Jadi kita kadang-kadang berpikir kan, mendengarkan firman itu sebenarnya kita lagi bangun dasar. Wah, ternyata firman Tuhan gak bilang kayak gitu. Firman Tuhan berkata bahwa saat kita mendengarkan firman, kita itu sama seperti kita sedang membangun rumah. Tetapi apa yang membedakan? Dasarnya. Kamu tahu apa? Yaitu satu kalimat ini. Serta melakukannya. Orang yang membangun dasar adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sama seperti orang yang tidak membangun rumah di atas dasar yang kuat. Ternyata orang yang membedakan orang bijaksana dengan orang bodoh adalah bukan saat dia mendengarkan firman saja, tetapi saat dia melakukannya atau tidak melakukannya. Dengar baik-baik. Mendengar dan melakukan itu seperti membangun rumah dan diletakkan dasarnya di atas batu. Selama ini kita berpikir bahwa saya sudah cukup membangun dasar dengan mendengarkan firman. Saya sudah cukup membangun dasar yang kuat di hidup saya dengan cara saya ibadah online, dengerin firman di podcast, beribadah dan sebagainya macam. Tapi dengar baik-baik, ternyata firman Tuhan gak berkata secetek itu. Firman Tuhan berkata, bagi siapapun yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan, melakukan firman Tuhan, itulah orang yang membangun dasar yang kuat di atas batu. Listen up. Strong foundation is to do word of God actively, not just listen passively. Dasar yang kuat adalah saat kita melakukan firman Tuhan secara aktif, bukan saat mendengarkan firman Tuhan secara pasif. Keduanya membangun rumah, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana, yang membangun dasar kehidupannya di batu yang kuat. Saat orang melakukan firman Tuhan, dia sedang membawa Yesus, sang batu karang yang teguh itu, sang dasar yang agung itu dalam kehidupannya untuk dibagikan kepada orang lain. Itulah orang bijaksana. Orang bijaksana akan membawa persediaan rumahnya untuk dibagikan kepada banyak orang. Tetapi hanya orang bodoh yang ingin membagikan kepada semua orang, tetapi dia tidak membawa apa-apa. Dengar baik-baik, dasarmu lah yang akan menentukan kepada siapa kamu disamakan. Kepada orang bijaksana atau kepada orang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh yang tidak melakukan firman Tuhan, sehingga dasarnya adalah pasir. Bahkan kata firman Tuhan, gak ada dasar sama sekali. Tetapi biarkan kita bukan cuma sekedar mendengarkan firman, tetapi melakukan firman. Itulah orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Di Korintus berkata, siapakah dasar itu? Yesus Kristus
Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. So, yang terakhir, dasar akan menentukan seberapa tahan kita dalam keadaan terburuk dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, dasar akan menentukan seberapa tahannya kita dalam keadaan yang paling buruk dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat 47 sampai 48. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ini yang punya dasarnya batu ya teman-teman ya. Karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, tetapi yang dibangun di atas pasir, firman Tuhan berkata seperti ini. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang membangun tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kan selama ini kita berpikir, oh iya dua-duanya punya dasar yang teguh dan mengalami sama-sama banjir, dan satu kuat, satunya lagi rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tapi setelah saya pikirkan dan setelah saya renungkan baik-baik, saat masalah datang, ternyata masalah itulah, badai itulah, keadaan itulah yang bisa mempertontonkan apakah kita membangun kehidupan kita di dasar yang kuat atau justru kita tidak memiliki dasar. Jadi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih menghadapi masalah. Karena kenapa? Masalahlah yang akan mempertontonkan kehidupan kita, mempertunjukkan kehidupan kita benar-benar gak punya dasar yang kuat atau bahkan tidak memiliki dasar. Masalahlah yang akan membuat pelayanan kita terbuka, ditontonin banyak orang. Bener gak kita bener-bener pelayanan karena mencintai Tuhan atau karena hebat gagahnya kita? Karena masalah yang akan mempertontonkan dasar kita benar atau enggak. Saat banjir datang dalam kehidupan kita, air bah datang dalam kehidupan kita, pertanyaannya apakah kita masih tetap kuat di dasar yang selama ini kita bangun? Kalau di tahun 2020 kamu melihat bahwa ternyata hidupmu udah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, segera rubuh dan hebat kerusakannya. Kamu gak lama bertahan, kamu baru bentar aja langsung rubuh, langsung ngeluh, langsung capek, langsung undur dari pelayanan. Dan kata firman Tuhan bukan cuma itu, rusak bener-bener kehidupanmu. Jangan-jangan tahun 2020 kamu tidak membangun kehidupan kamu dengan dasar yang kuat. Tetapi mari di tahun 2021 ini kita bangun kehidupan kita di dasar yang kuat. Dasarnya apa? Batu. Batu penjuru. Di Matius kan tadi saya udah bilang bahwa dibagi dua. Ada yang membangun dalam batu dan ada yang dibangun di atas pasir. Pasir itu gak pernah dipakai untuk membangun fondasi. Atau saya bilang pasir bukanlah satu-satunya modal untuk membangun dasar yang kuat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena kenapa? Pasir itu harus diolah dulu untuk dijadikan batako, baru dijadikan sebagai dasar. Pasir diolah dulu jadi semen, baru bisa dijadikan dasar yang kuat. Dengar baik-baik, jangan sampai kehidupan kita dibangun dari proses. Bangunan kita gak bisa berdiri kuat kalau kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang masih berjalan. Kita gak bisa menaruh hidup kita yang besar, tujuan dan mimpi Tuhan yang besar kepada sesuatu yang belum jadi, yang belum yakin bisa bertahan dengan kuat. Siapakah pasir itu? Kita adalah pasir itu. Kita adalah orang yang harus dibentuk dulu, baru dijadikan dasar. Kita adalah pasir yang harus diperbaharui terus menerus, sehingga diri kita
bukanlah dasar yang tepat buat kehidupan kita. Kita bukanlah dasar yang baik untuk melayani. Kita bukan dasar yang baik untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena kenapa? Kalau kita mendasari dari hati kita saja, ego kita saja, pemikiran kita saja, maka rumah atau pelayanan atau kehidupan yang kita bangun tidak akan bertahan lama, akan segera jatuh. Makanya firman Tuhan, jangan taruh di pasir yang masih diproses, yang harus diproses dulu baru bisa jadi dasar. Tapi taruhlah kehidupanmu seluruhnya bukan kepada dirimu sendiri, tetapi kepada Tuhan, sang batu penjuru itu. Batu itu melambangkan hukum Allah. Batu melambangkan firman Tuhan. Batu melambangkan Yesus itu sendiri, batu penjuru. Jangan yang udah baru diproses atau apapun, jangan. Tapi kita harus menaruh kehidupan kita kepada Yesus. Yesus gak diproses apa-apa, dia udah sempurna, dia sudah agung, dia sudah jelas. Seharusnya kita menaruh kehidupan kita semuanya kepada Yesus. Dasar yang teguh itu, batu yang teguh itu. Karena kenapa? We are built the kingdom of God. Kita sedang membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan pasir. Kita sedang membangun istananya Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan istana pasir. Istana pasir dibangun, baru kena air dikit, hancur. Tetapi yang kita bangun dalam kehidupan kita bukan istana pasir. Tapi yang kita bangun dalam kehidupan kita adalah kerajaan surga. Dan biarkan dasar yang benar ada dalam kehidupan kita. Last point. Kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa dasar begitu penting, dia akan mempertontonkan seberapa tahan kita menghadapi keadaan terburuk kita. Kalau kita perhatikan baik-baik saat kita bagi dua lagi ya, dua macam dasar tadi. Yang pertama adalah rumah yang dibangun di atas batu. Dan yang kedua adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau kita baca baik-baik di ayat 47, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika datang air bah dan banjir, maka rumah yang dibangun di atas batu itu gak akan goyah dan tetap berdiri teguh. Tetapi di ayat berikutnya, orang yang gak melakukan firman Tuhan, orang bodoh itu yang membangun rumahnya di atas pasir, firman Tuhan berkata begini, ketika banjir datang, banjir melandanya. Saya sempat berpikir, kenapa rumah yang justru dasarnya lebih kuat, banjir dan air bah. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir baru banjir doang. Tuhan hanya kasih banjir, ujiannya cuma banjir, bukan air bah. Air bah itu lebih gede, air bah itu lebih besar daripada sekedar banjir. Bahkan di bahasa Inggris aslinya bukan kata banjir, tetapi air yang meluap dari sungai yang hanya baru sedikit saja. Itu kata aslinya. Rumah itu udah jatuh. Dengar baik-baik. Mungkin kamu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih masalah dalam kehidupanku tuh besar banget? Gak kayak orang lain. Kok orang lain yang gak mengenal Kristus, yang gak pelayanan, yang gak capek pelayanan, yang gak ke gereja, yang gak kenal Tuhan, kok masalahnya lebih gampang daripada saya? Saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa justru masalah yang besar akan Tuhan kasih untuk mempertontonkan kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kamu air bah plus banjir, masalah plus masalah plus masalah, tapi kata firman Tuhan, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Orang lain boleh masalahnya lebih sedikit daripada kamu, tetapi kamu harus tahu bahwa masalah itu akan mempertontonkan kepada semua orang bahwa kehidupanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Mau banjir, mau badai, mau petir, mau keadaan terburuk apapun, engkau tetap kuat di dasar batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Kamu sedang tidak membangun kerajaan pasir, istana pasir. Istana pasir itu untuk anak-anak, tetapi untuk orang dewasa dan orang bijaksana adalah kerajaan surga.
Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membangun di dasar yang benar, dasar yang kuat, batu yang kuat, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus. Bukan pasir, yaitu kita. Kita bangun hidup kita dari diri kita sendiri, gak akan bertahan kuat. Tapi saat kita membangun hidup kita, membangun pelayanan kita, membangun hubungan kita di dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, percayalah, masalah boleh datang, tetapi engkau tetap kuat menghadapi semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kalau selama ini kami gampang rubuh, kerusakan hidup kami begitu dahsyat. Tetapi hari ini kami mau belajar bahwa kami mau menaruh dasar yang benar. Kami mau membangun dasar yang kuat di dalam Kristus Yesus, supaya apa yang kami lakukan ke depan nanti, apa yang menjadi visi dan mimpi kami di depan nanti, akan makin lama makin dahsyat, makin lama makin hebat. Karena dasar kehidupan kami adalah Yesus itu sendiri. Kami mau melakukan firman-Mu supaya kami menjadi orang yang bijaksana, yang membangun kehidupan kami di dasar yang kuat. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, dan hari ini Tuhan berbicara terus kepada hidup kami semua. Dalam nama Yesus, amin.